berencana, ya kan? Jadi udah jelas. Tapi dia tidak ngomong cara, dia tidak bilang kurikulum, dia tidak bilang buku. Oke. Terus ada apa kata-kata penting apa lagi di sini? Suasana belajar dan proses. Terus suasana belajar dan proses pembelajaran. Dan ada di sini fokusnya nih, apa ini? Oh ya. Peserta didik. Oke. Jadi saya menduga kata-kata guru kelas itu mungkin ada kalau nggak belajar di pembelajaran, oke? Prof. Nah, saya gali lebih mendalam mencari definisi belajar dan pembelajaran. Oke, ini definisi belajar. Silakan dibaca. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan yang diperkuat. Apakah ada kata-kata guru? Guru? Dosen? Jadi guru dan dosen nggak perlu diributin ya, Prof? Punya mah tenang aja, belum selesai presentasi ya. Jawab dulu aja. Ada? Belum, tidak ada. Dosen ada? Nggak ada. Oke, nggak ada. Asosiasi ada? Tidak ada. Ruang kelas ada? Tidak ada. Kapur ada? Apalagi kapur, Prof? Nah, tapi di situ ada kata apa? Perubahan yang relatif permanen. Yang relatif permanen dalam perilaku dan potensi perilaku. Oke, kita tahan dulu keingintahuan kita ya, sabar ya. Berarti tinggal harapan kita ada di definisi pembelajaran, setuju? Ya. Nah, baca tuh. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Stop sampai sini. Ada guru juga ya? Ada kata guru? Tidak ada. Ada kata orang tua? Tidak ada. Ada kata internet? Tidak ada. Ada kata ruang kelas? Tidak ada. Nah, tetapi sekarang saya balik. Menurut Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud pendidik itu siapakah? Guru. Oke. Dosen. Oke, guru, dosen. Siapa lagi? Orang tua bisa ya? Orang tua. Siapa lagi? Masyarakat lingkungan. Masyarakat boleh jadi pendidik. Masa cuma ini kan namanya pendidik pasti orang kan ya? Ya. Siapa lagi? Pak Kiai boleh nggak? Pak Kiai boleh. Pak Kiai boleh. Ya. Kemudian Ustadz guru udah. Ustadz boleh, Ustadz emang guru betul. Terus adik kita boleh nggak adik kita? Boleh adik kita jadi guru, jadi pendidik bagi kita, kenapa tidak? Ya kan? Saudara-saudara, kerabat. Oh, boleh. Kerabat boleh. Ayo, siapa lagi? Tambahin yuk, rame-rame yuk. Apa lagi? Habis. Pacar. Boleh itu. Pasangan. Iya. Saya belajar sama istri saya, pasangan hidup saya, betul ya? Betul. Oke, sekarang saya tanya, sumber belajar yang dimaksud di sini itu apa aja contohnya ya? Sumber belajar. Buku. Terus? Alam sekitar. Mantap. Apalagi? Alam sekitar, Apalagi? Internet tuh. Internet, kenapa tidak? Milenial kita milenial. Apalagi? Masa cuma buku alam sekitar internet, bukannya sekarang suruh baca jurnal. Apalagi? Masa cuma ini sumber belajar? Banyak surat kabar, media. Surat kabar, majalah. Bisa nggak pendidik jadi sumber belajar? Bisa, kenapa tidak? Iya kan? Pokoknya situ jadi bisa sumber belajar semua. Iya, cerita kakek. Masih ingat dia zaman kita kecil ya? Wah iya. Cerita kakek. Kancil tuh yang paling. Kancil. Dulu ada juga kaset yang kalau kita dengar tuh kita belajar. Radio boleh nggak radio? Bisa. Boleh. Kenapa tidak? Oke, dan seterusnya. Kemudian di sini ada lingkungan belajar, Pak. Contoh lingkungan belajar, ruang kelas, ya kan?
Ya. kelas, Apalagi? rumah di rumah, Rumah. Di Warga. rumah. Di mana lagi? Masyarakat. Di alam ya. Di alam, dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi? Di lab boleh nggak di lab? Iya. Di lab. Di mana lagi? tempat Di rumah. ibadah, bisa. Di tempat ibadah, kenapa tidak? Di rumah Pak Dudung boleh nggak? Oh, boleh banget. Boleh. Nah, rumahnya Pak Dudung, saya tulis nih. Di kantornya Pak Catur boleh nggak? Boleh. Boleh. Cuma jauh, Prof. Nah, kalau ini saya jadikan satu, makna apa yang bisa Anda tangkap, Bapak Ibu? Silakan Anda chat di sini, tulis yang paling bagus, nanti dikasih hadiah buku sama Prof Eko. Iya, yang saya kasih hadiah buku nih, karangan guru. Tuh, saya mah tahu aja, Prof. Ayo, Pak Catur, Pak Dudung melihat ini, apa yang ada di kepala Pak Catur dan Pak Dudung? Apa yang ada di kepala Bapak Ibu melihat ini? Bahwa pembelajaran tidak terbatas di ruang kelas, Prof. Jadi banyak sekali. Jadi, Bukan hanya pada dari satu tempat. betul. Berarti pembelajaran di ruang kelas bersama guru pakai buku itu cuma satu variasi Betul. dari ribuan kombinasi atau permutasi dari semua ini. Benar nggak, Pak? Betul. Nah, Kayak kita suka lupa. Kita sekarang membuat bahwa belajar dengan guru di dalam kelas pakai buku tuh jadi 85% yang selama ini kita pikirkan. Benar nggak, Pak? betul. Tuh. Padahal kalau kita lihat definisi ketiga-tiganya tadi, terlihat di sini bahwa apa? Bisa dari mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, pakai apa saja, di lingkungan mana saja. Benar nggak, Pak? Betul. Tuh. Makanya kakek kita pinter-pinter semua. Karena dulu zamannya punya anak 11, 7, 9, itu kan jangankan ke ruang kelas, Pak. Dikejar-kejar Belanda, Jepang. Benar nggak, Pak? Betul. Pindah-pindah terus. Jadi guru mereka kebanyakan adalah orang tua mereka sendiri, kakak mereka yang paling tua, saudara-saudara, dan waktu pindah itu ketemu siapa. Jadi tetap terjadi pembelajaran itu waktu itu dengan modelnya seperti itu. Dulu yang namanya papan tulis dan kapur tuh teknologi pada zaman itu, benar nggak, Pak? Ya. Pasti. Dulu katanya masih nulis pakai sabak itu ya, di batu itu juga teknologi pada zaman itu, benar tidak? Nah, jadi dengan demikian kita mengerti dong yang dimaksud dengan merdeka belajar ya, Pak ya? Ya. Nah, saya ingin tekankan yang disampaikan Pak Maman tadi. Apa yang Pak Maman katakan tadi? Bapak Ibu yang tahu satuan pembelajaran, satuan pendidikan Anda masing-masing. Silakan berani berinovasi, merdekalah mengkombinasikan gambar yang ada di depan ini sejauh apa? Sejauh mana kemerdekaan atau kebebasan yang diberikan kepada kita? Sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip pendidikan. Sepakat? Sepakat. Nah, jadi Bapak Ibu boleh ngapain aja. Yang penting tidak melanggar prinsip-prinsip pendidikan. Apa itu prinsip pendidikan? Pendidikan pasti ada umpan balik. Betul, Pak Catur? Betul, Prof. Betul. Pendidikan pasti ada interaksinya. Betul? Pendidikan ada evaluasinya. Ya kan? Nah, itu jangan sampai hilang. Tetapi jenisnya, modelnya silahkan Anda lakukan masing-masing. Pak Dudung, Pak Catur. Ya, siap, Prof. Dulu kita banyak protes, komplain karena atau mengeluh. Izin dulu, Pak Menteri telepon, Prof. Oh, siap. Salam. Nah, Pak Catur. Siap. Dulu kan banyak kita protes karena terlalu banyak administrasi ya Pak Catur ya. Betul. Nah, sekarang ketika diberi kebebasan, diberi kemerdekaan, kita juga bingung gitu Pak ya. Ya. Nah, saking bingungnya kita minta juklak, kita minta juknis, kita minta panduan. Nah, nanti kalau dikasih semua kayak dulu lagi Pak. Betul. Benar ya Pak Catur?
Nah, jadi intinya teman-teman sekalian, Mas Menteri sudah memberikan kita kemerdekaan. Silakan yang kata Pak Maman tadi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, lakukan inovasi, berani lakukan itu sejauh Anda tidak melanggar prinsip-prinsip pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita tetap mempertahankan prinsip-prinsip pendidikan seperti adanya interaksi dengan berbagai jenis cara, adanya umpan balik dengan berbagai jenis cara, adanya evaluasi dengan ribuan jenis cara yang bisa dipakai sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing, dengan adanya pendidik, dengan berbagai kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat, maka niscaya kita tetap akan membawa siswa kita ke depan. Kenapa? Karena tugas kita adalah memberikan perubahan pada peserta didik. Bertemu bersama kita sebelum dan setelahnya ada perbedaan perilaku atau potensi. Itu kan yang namanya belajar, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kadang-kadang ini Pak Catur, kita suka lupa Pak Catur. Ini mumpung APKS ya Pak Catur ya. Oke. Banyak yang bingung mau membuat kurikulum, betul Pak Catur? Iya. Begitu dibebaskan, banyak yang takut membuat kurikulum, banyak yang takut membuat model belajar, betul Pak Catur? Iya. Boleh saya tanya judul Pak Catur? Ya, Pak Dudung masih ngomong sama Pak Menteri? Tadi terima telepon, ya, dari Presiden. Oh, Presiden taksi di Pak Catur. Ya. Saya teruskan pertanyaan saya ya. Ya. Ketika dikasih kebebasan, banyak yang bingung masalah bikin kurikulum, banyak yang takut bikin model pembelajaran, banyak yang takut bikin ujian, betul? Oke. Boleh saya tanya nggak Pak Catur? Silakan, Prof. Apa yang dilakukan homeschooling sekarang? Bukankah masing-masing membuat kurikulum sendiri, Pak? Betul. Bukankah masing-masing membuat model sendiri? Ya. Bukankah masing-masing membuat caranya sendiri agar siswanya pandai? Betul. Bukankah hasilnya juga baik dan kompetitif? Betul. Adik saya yang paling kecil adalah punya satu homeschooling, dan keponakan saya hebat-hebat kok, gitu istilahnya ya. Iya. Nah, artinya apa? Masa kita bingung yang selama ini sudah mapan, benar nggak? Nah, kalau saya sederhana, ini saatnya kebun nyusu gudel. Saya belajar sama adik saya, Pak. Ya, begitu semua dibebaskan, pandemi, satuan pendidikan beda-beda, saya belajar sama adik saya. Gimana kamu dulu nyusun kurikulumnya? Tiap hari apa yang diberikan? Caranya gimana? Gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, homeschooling sudah menjalankan itu cukup lama ya Pak Catur ya, kebebasan itu ya. Nah, tapi mereka tetap mempertahankan prinsip-prinsip pendidikan. Jadi kita tuh saling belajar istilahnya, Bapak Ibu sekalian. Yang penting adalah mindset, open mind, mau berpikir secara terbuka. Nah, ini pendahuluan saya di bagian pertama Pak Catur, Pak Dudung, Bapak Ibu sekalian, untuk membuat Bapak Ibu tidak usah khawatir. Apapun yang Bapak Ibu lakukan di sekolah-sekolah, di satuan pendidikan, di APKS Bapak Ibu masing-masing, sejauh Anda bisa membuat peserta didik Anda berubah dari sebelumnya dalam hal perilaku atau potensi menjadi lebih baik setelah ketemu Bapak Ibu sekalian, berarti Anda sudah membantu anak tersebut, peserta didik tersebut belajar. Nah, proses pembelajaran, disitulah kita mengenal istilah kurikulum sebagai seperangkat cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Disitulah kita mengenal istilah sumber belajar, boleh dari buku, boleh dari internet, boleh dari yang lain-lain. Disitulah kita mendengar istilah interaksi, bisa lewat Zoom, bisa lewat surat-suratan, bisa email-emailan, bisa chatting-chattingan, bisa offline, bisa online, bisa asinkronus. Tapi semua variasi ini diserahkan kepada Anda semua. Kenapa? Karena Bapak Ibu lah yang tahu mengenai kondisi satuan pendidikan kita masing-masing. Indonesia sangat beragam, kebutuhannya sangat beragam.
masalahnya sangat beragam. Artinya solusi dan jawabannya juga sangat beragam. Itu bagian pertama Pak Catur dari presentasi saya.